Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Tijani Reinders peringatkan Rossoneri agar tak lekas berpuas diri. AC Milan menjamu Empoli di laga pekan ke-14 Serie A 2024-2025. Rossoneri sedikit tampil dominan atas sang tamu. Mereka akhirnya bisa menang telak dengan skor 3-0 dan Tijani Reinders jadi bintang di laga tersebut. Ia sukses mencetak 2 gol dan 1 gol Milan lainnya dipersembahkan oleh Alvaro Morata. Bab 2 golnya membantu AC Milan mengalahkan Empoli. Reinders tentu saja senang bisa mencetak gol, tapi ia mengatakan 2 gol plus kemenangan itu tak membuatnya puas dan skuad Milan juga harus merasakan hal yang sama. AC Milan sekarang ada di peringkat 7 klasemen sementara Serie A, di mana mereka mengemas 22 poin dari 13 laga. Tijani Reinders kemudian ditanya apakah Milan kini berusaha naik ke zona 4 besar Liga Italia. Pemain berdarah Indonesia itu pun menegaskan jika Rossoneri sekarang memang ingin memperbaiki posisinya di klasemen demi meraih tiket ke Liga Champions. Matteo Gabbia kandidat kuat kapten masa depan AC Milan. Mantan bek legendaris AC Milan Alessandro Costacurta menyampaikan pandangannya tentang kapten masa depan Rossoneri. Menurutnya, Matteo Gabbia adalah pilihan paling tepat untuk mengambil ban kapten setelah Davide Calabria. Matteo Gabbia sendiri baru saja menandatangani perpanjangan kontrak hingga 2029, menegaskan posisinya sebagai salah satu pemain kunci di skuad Milan. Bek berusia 25 tahun ini tampil solid sepanjang tahun, bahkan mendapatkan panggilan perdana ke tim nasional senior Italia pada Oktober lalu. Gabbia juga menunjukkan performa impresif saat Milan mengalahkan Empoli 3-0. Konsistensi dan kedewasaan dalam permainannya membuatnya dipandang sebagai pemimpin masa depan di lini pertahanan Rossoneri. Alessandro Costacurta yang berbicara dalam program Sky Calcio El Originale menyebut Gabbia sebagai bek terbaik Milan saat ini. Ia menyoroti kualitas kepemimpinan dan cara Gabbia membawa diri di dalam dan luar lapangan. Saya pikir Gabbia adalah pilihan alami sebagai kapten berikutnya. Dia berasal dari Akademi Milan, berbicara dengan baik kepada media dan menunjukkan dedikasi tinggi untuk tim, ujar Costacurta. Sebagai pemain yang tumbuh di Milanello, Gabbia dianggap mencerminkan nilai-nilai klub, menjadikannya sosok ideal untuk memimpin tim di masa depan. Dengan Calabria yang kontraknya akan berakhir pada Juni mendatang, AC Milan perlu memastikan transisi kepemimpinan yang mulus. Gabbia memiliki semua kualitas yang dibutuhkan untuk melanjutkan warisan Kapten Rossoneri, performa tangguh, loyalitas kepada klub, dan koneksi mendalam dengan sejarah Milan. Apakah Gabbia akan menjadi kapten berikutnya? Waktu yang akan menjawab, namun jelas ia telah memenangkan hati para legenda dan para pendukung Milan. AC Milan semakin yakin datangkan Giuseppe Pezzella. AC Milan dikabarkan sedang mencari opsi bek kiri baru untuk meringankan beban kerja Theo Hernandez yang kerap menjadi andalan tanpa rotasi memadai. Salah satu kandidat utama adalah Giuseppe Pezzella dari Empoli yang tampil melawan Milan dalam kekalahan 3-0 timnya. Theo Hernandez sendiri telah bermain hampir tanpa henti dalam beberapa musim terakhir dan dampaknya mulai terlihat pada performa fisiknya. Milan News melaporkan bahwa Milan memprioritaskan bek kiri pada bursa transfer Januari untuk memberikan opsi rotasi yang lebih solid di posisi tersebut. Meski tampil kurang maksimal ketika melawan AC Milan, Pezzella dinilai memiliki karakteristik yang cocok. Pemain internasional Italia itu berusia 27 tahun, cukup berpengalaman dan bisa menjadi pelapis ideal bagi Theo Hernandez tanpa mengurangi kualitas tim. AC Milan sendiri pernah mencoba merekrut Pezzella dari Parma pada 2021 sebelum ia pindah ke Atalanta. Kini bersama Empoli, ia menjadi pemain reguler dengan hampir selalu tampil sebagai starter musim ini. Dengan harga yang diperkirakan sekitar 5-10 juta euro, Pezzella menjadi opsi ekonomis bagi Rossoneri.
Statusnya sebagai pemain lokal juga memberikan keuntungan, terutama terkait kuota pemain Italia di skuad Milan. Selain itu, kemampuannya untuk bermain solid di sisi kiri menjadikannya target yang masuk akal untuk memperkuat kedalaman tim. Dalam bursa transfer Januari mendatang, AC Milan sendiri tidak hanya fokus pada bek kiri, tetapi juga pada lini tengah. Dengan anggaran yang terbatas, klub akan mengutamakan efisiensi dalam belanja pemain, termasuk opsi seperti Pezzella yang memberikan nilai maksimal dengan harga terjangkau. Rencana besar Milan menambah kedalaman di lini tengah. Keberhasilan AC Milan dalam mengadaptasi peran Yunus Musa sebagai gelandang tambahan memberikan hasil positif, terutama dalam formasi 4-2-3-1. Namun, kurangnya kedalaman lini tengah membuat manajemen mempertimbangkan langkah strategis untuk merekrut pemain baru pada bursa transfer Januari mendatang. Paulo Fonseca berhasil maksimalkan potensi Yunus Musa sebagai gelandang yang bermain lebih lebar. Peran ini sukses mendongkrak forma Milan. Terlihat dari hasil imbang 0-0 melawan Juventus, kemenangan atas Empoli hingga penampilan solid melawan Real Madrid. Strategi ini menambah fleksibilitas permainan Milan, namun menyoroti kebutuhan untuk memperkuat kedalaman skuad di lini tengah. Menurut laporan dari Calcio Mercato yang dikutip dari berita acmilan.com, AC Milan tengah memantau beberapa gelandang berbakat untuk memperkuat lini tengah. Nama Samuel Ricci dari Torino menjadi incaran utama, meskipun lebih realistis untuk direkrut pada musim panas. Di sisi lain, Reda Belaïen dari Hellas Verona dan Morten Veldrup dari Genoa juga masuk dalam daftar prioritas. Keuntungan Belaïen adalah usianya di bawah 22 tahun, memungkinkan Milan menambahkannya ke dalam skuad tanpa batasan. Sementara itu, Veldrup membutuhkan pengorbanan tempat pemain lain jika didatangkan, meski kualitasnya diyakini bisa langsung meningkatkan dinamika tim. AC Milan juga mempertimbangkan opsi lain seperti Chukwuemeka dari Chelsea, Johnny Cardoso dari Real Betis, dan Warren Bondo dari AC Monza. Pemain-pemain ini dinilai memiliki potensi besar dengan bandrol yang masih terjangkau. Manajemen saat ini sedang mengevaluasi setiap opsi, termasuk pemain yang mungkin harus dilepas demi keseimbangan skuad. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.